Agustin Markononi. Saya dari IKIP PGRI Pontianak Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, jadi di video ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dari suku Dayak Belangin yang berada di Kecamatan Air Besar, Desa Seringgu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Nah, kami terdiri dari 2 orang anggota kelompok, saya sendiri Agustin Markononi dan rekan saya, Heriko. Kami akan mempresentasikan sejarah dari suku Dayak Belangin untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah pendidikan multikultural. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu dari sejarah suku Dayak Belangin yang berada di Seringgu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak. Nah, di mana sejarah dari suku Dayak Belangin sendiri adalah di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Landak, mayoritas adalah dari penduduk dari suku Dayak Kanayat. Nah, khususnya dispesifikkan pada satu kecamatan yang ibu kotanya tidak jauh dari ibu kota kabupaten, yang sekitar dari 40 km dari ibu kota kabupaten, yaitu di Desa Seringgu. Terdapat mayoritas yang dikuasai oleh dari suku Dayak Belangin. Nah, di mana suku Dayak ini merupakan suku yang berada di pedalaman Kabupaten Landak. Suku ini terdiri dari bahasa Belangin sebagai bahasa ibu. Nah, di mana di Desa Seringgu sendiri di Kecamatan Air Besar terdiri dari 16 desa. Nah, jadi di sini adalah mayoritas dari suku Dayak Belangin sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem religi suku Dayak Belangin sendiri, di mana pada sistem religi suku Dayak Belangin, yaitu istilah Tuhan dalam suku Dayak Belangin adalah Jubata, seperti masyarakat Dayak pada umumnya, di mana Jubata merupakan dari istilah masyarakat suku Dayak untuk menyebut nama Tuhan dengan istilah Jubata. Nah, dari sistem religi suku Dayak Belangin sendiri merupakan banyak terdiri dari mayoritas adalah Kristiani atau Kristen. Nah, jadi masyarakat suku adat Dayak, khususnya Dayak Belangin, menganut sistem religi, yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang dianutnya adalah sekarang sebagai mayoritasnya adalah orang Kristiani. Itu adalah dari sistem religi suku Dayak Kanayat, khususnya suku Dayak Belangin. Kemudian kita masuk pada bahasa, di mana bahasa ibu dari suku Dayak Belangin sendiri adalah bahasa Belangin atau bahasa yang digunakan dalam sehari-hari, yaitu Belangin. Nah, kemudian kita masuk pada lembaga adat, di mana di setiap suku Dayak adat pasti memiliki suku Dayaknya sendiri. Nah, di mana pada suku Dayak yang ada di Seringgu ini, setiap binua dipimpin oleh seorang temenggung atau kepala desa, di mana temenggung ini memiliki jajaran atau bawahannya sendiri. Nah, pada bawahannya ini disebut pasirah atau pengurus adat, dan pangaraga, yaitu pengacara adat. Ketiga pilar inilah yang menjadi lembaga adat suku Dayak Kanayat, yaitu suku Dayak Belangin. Nah, jadi ada Timanggung sebagai kepala desa, kemudian Pasirah sebagai pengurus adat, dan Pangaraga sebagai pengacara adat. Nah, itu adalah lembaga adat dari suku Dayak Kanayat, yaitu suku Dayak Belangin sendiri. Kemudian pakaian tradisional dari suku Dayak Belangin, di mana pakaian tradisional suku Dayak Kanayat terbuat dari kulit tarat atau disebut kapoa atau kapua. Nah, di mana baju ini berbentuk seperti rompi pada umumnya, tetapi baju ini disebut sebagai baju marote atau baju uncit. Nah, kemudian ada tenun atau kulit kepala yang disebut dengan kapoa, serta ada mahkota atau ikat kepala dalam bahasa akhir tersendiri itu disebut sebagai tengkulas. Nah, jadi itu adalah dari pakaian dari suku adat Dayak Belangin sendiri. Kemudian kita masuk pada senjata suku Dayak Belangin. Nah, di mana pada senjata suku Dayak sendiri ini memiliki yang pertama ada simpet atau sumpit. Nah, kemudian selanjutnya ada lonjo
atau tombak. Nah, di mana tombak ini pada umumnya adalah tombak biasa pada umumnya. Kemudian selanjutnya ada telawang atau perisai. Nah, kemudian ada mandau, kemudian ada kupang, dan ada dopong. Nah, jadi itu adalah senjata dari suku adat Dayak Kanayat, khususnya suku Dayak Belangin. Kemudian ada adat istiadat dari suku Dayak Belangin sendiri. Yang pertama itu ada adat dar arang tongko, di mana adat arang tongko dilakukan apabila anak kecil atau bayi berkunjung ke rumah orang lain untuk pertama kalinya, dengan cara dahi anak kecil tersebut atau bayi itu dioleskan oleh orang tua dari tungku di dapur rumah yang dikunjunginya. Nah, jika ada tungku yang ada di rumah tempat dia berkunjung, maka dahi anak tersebut akan dioles oleh arang yang biasanya dilakukan oleh penduduk dari masyarakat suku Dayak Belangin. Kemudian yang kedua ada adat darah ampa, di mana adat ini merupakan upacara batumpang atau baburas, di mana upacara ini dilakukan apabila ada orang yang baru datang atau bertamu mengalami sakit. Nah, kemudian bahan-bahan yang diperlukan untuk upacara ini adalah daun sirih, kemudian buah pinang, daun gambir, dan kapur sirih, di mana adat ini dilakukan dengan menyemburkan lidah yang telah bercampur dengan ampa ke dahi dan ke dada. Nah, selanjutnya kita masuk pada adat yang ketiga, yaitu adat beras banyu, di mana beras banyu sendiri berasal dari beras ladang yang terdiri dari 7 biji yang dicampur dengan 7 tetes minyak zaitun atau minyak tengkawang. Apabila minyak tengkawang tidak ada, bisa menggunakan minyak kelapa. Kemudian adat beras banyu menurut Dayak Belangin mengandung nilai-nilai sakral yang artinya dapat menyucikan segala yang dianggap kotor atau tidak baik. Nah, kemudian tuak, di mana tuak sendiri dijadikan sebagai syarat pengantar segala upacara baik adat maupun adat kecil maupun adat besar. Nah, di mana apabila air tuak ini sulit untuk didapat, maka bisa diganti dengan arak atau air sejenis lainnya, misalnya anggur atau dan lain sebagainya, sebagai kelaziman nenek moyang yang turun-temurun bagi Dayak Belangin sebagai air ganti susu ini. Nah, kemudian kita masuk pada rumah adat suku Dayak Belangin, di mana dari rumah adat suku Dayak Belangin sendiri merupakan model rumah panjang tradisional yang berada di suku Dayak Belangin sendiri, khususnya berada di Kampung Muun, di mana di benua BG yang sekarang sudah hampir punah. Seperti rumpun suku Dayak Kanayat pada umumnya, masyarakat Dayak Belangin menyebut rumah panjang sebagai rumah radang atau human hadak atau radak, di mana dalam dialek Belangin rumah panjang ini dihuni sebanyak 8-20 keluarga. Setiap rumah panjang dihuni oleh satu keluarga besar maupun keluarga yang hubungan kekerabatannya agak jauh. Nah, ini merupakan rumah adat dari suku Dayak Belangin. Nah, selanjutnya kita masuk pada tradisi dari suku Dayak Belangin sendiri, di mana dari tradisi suku Dayak Belangin sendiri terdiri dari yang pertama ada naik dangu atau istilah dari ucapan syukur atas hasil panen padi. Nah, itu merupakan salah satu dari tradisi suku adat Dayak. Kemudian yang kedua ada berayun atau dengan istilah lain ini disebut sebagai kolak bala. Nah, disebut berayun. Kemudian yang ketiga ada upacara pernikahan adat, di mana adat laki-laki dan adat perempuan. Kemudian ada istilah panen dan lain sebagainya yang merupakan tradisi-tradisi dari suku adat Dayak Belangin sendiri. Selanjutnya saya akan menampilkan video-video tentang dari yang berkaitan dengan suku Dayak Belangin sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mencari referensi-referensi tentang cagar budaya